Set bang. Jadi saya kuasa hukum dari Lia sendiri memang panggilan pertama sudah dipanggil, cuma berhubung karena COVID ya akhirnya kita undur. Ya akhirnya hari inilah Rabu tanggal 10 ini, 10 Juni, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 20 lah, kurang lebih. Kita kayak apakah mendistribusikan enggak? Ya, undang-undang. Jadi yang mengupload segala macam enggak? Apakah sengaja mendatangkan wartawan untuk menyerang nama baik seseorang enggak? Gitu-gitu aja sih, simpel-simpel pertanyaannya sebenarnya, karena mereka udah pelajari kali ya. Ya. Jadi simpel-simpel yang ditanyain kali ya, cuma ya dan tidak dan menjelaskan kronologis. Dan pertanyaan tadi yang itu memang lebih ke sengaja nggak sih kamu mengupload gitu, mendistribusikan, lebih ke situ sih. Jadi intinya memang lebih ke pasal berapa tadi ya? 27 ayat 3. Nah, Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya baik kita sudah sampaikan tidak ada arahnya untuk menuduh dan untuk mendistribusikan. Dan juga tadi disampaikan bahwasanya setelah sudah video awal itu tidak ada disampaikan untuk diupload sama klien kita. Terus yang kedua, untuk yang kedua itu kasus klien kita, kalau bisa dilihat di videonya bahwasanya klien kita menjawab pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan klien kita yang menjurus, dia yang menolak supaya tidak menjurus seperti itu. Dan kita juga sampaikan tadi beberapa bukti-bukti dan kita klarifikasi terhadap judul-judul dari video yang dipermasalahkan, dan memang klien kita tidak ada berkaitan dengan terhadap judul tersebut. Tadi kan sudah di video pertama, video kedua kan sudah diterangkan bahwasanya kan klien kita ini tidak ada niatan untuk menuduh seseorang. Jadi kan jelas pasal 27 ayat 3-nya kan tidak terbukti kalau menurut kita, pandangan kita. Jadi kalau kita mau dikatakan berdamai seperti apa? Tapi kalau minta maaf, itu sudah disampaikan. Intinya kita kalau berdamai kan seakan-akan kita seperti salah. Kalau bisa kita lihat video dari pertama sampai yang kedua, tidak ada satupun yang menyebutkan nama seseorang dan menyerang nama seseorang. Bahkan klien kita menyampaikan kepada seseorang yang baru menikah, mengucapkan selamat terhadap pernikahannya. Apa kurangnya kan seperti itu. Berarti niatnya tidak ada, niatnya memang untuk berpendapat aja. Baru udah tahun yang lalu ya, udah lama gitu. Bukan ya kaget karena apa namanya banyak banget wartawan yang tiba-tiba nelfon dari ada gitu. Jadi kalau udahlah dia redam dulu gitu, bukan nggak mau kasih keterangan, takutnya nanti salah ngomong lagi. Makanya ada Bang Leo, ada Bang Arnold, ada Bang Santro, ada Bang Lisen. Kita ini sebenarnya masalah apa yang terjadi, apa yang sampai Lia dijadikan terlapor kan ini, apa yang masalah apa sebenarnya. Enggak, saya cuma berstatement kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya tidak pernah menyebutkan nama atau siapapun. Tapi kalau memang ada yang sempat merasa tersinggung dengan kata-kata saya, ya saya akan minta maaf. Saya bilang gitu aja, belum. Tapi kalau cuma minta maaf sama seseorang yang langsung berhubungan langsung, belum. Tapi kalau memang ada yang sengaja, gara-gara kamu ngomong kayak gini nih, aku jadi gini-gini, kamu harus minta maaf. Ya, saya dengan dengan senang hati kan. Kalau masalah minta maaf, kita sebagai ya mungkin dilaporkan ya, tapi ini kan masih praduga ya. Sebenarnya kalau bicara maaf itu juga kita juga, kalau kami sih intinya sih sah-sah aja minta maaf ya, tapi kami yakinkan sekali lagi dan tegaskan ini ya, klien kami tidak pernah menyerang seseorang ya. Tapi kalau memang klien kami merasa itu juga menjadi itu ya, kami juga minta maaf, tidak masalah, no problem, oke aja gitu loh. Tapi intinya dari keseluruhan ini adalah ya, Lia Tiga Serigala tidak pernah menyerang ataupun menyebutkan nama seseorang gitu loh, kurang lebih seperti itu. Mendistribusikan atau sengaja mengupload untuk mencari popularitas atau apa? Ya seperti itu. Justru ada sedikit, saya pribadi sih merasa agak sedikit dirugikan dengan pemberitaan ini ya. Maksudnya karena media menuliskan nama seseorang tanpa seizin saya juga gitu. Menurut Lia, jadi sebenarnya saya juga agak merasa dirugikan kalau minta maaf. Ya apa saya minta maaf? Tapi kalau saya iya, terus saya juga merasa dirugikan dengan pemberitaan yang saya katanya udah DPO, sudah tersangka, itu sangat mengusik gitu loh. Cuma saya masih berdiam diri karena saya mau menjalani sesuai prosedurnya kayak gimana dulu saya jalani gitu. Tapi tolonglah media juga jangan kayak menggiring opini gitu loh. Kalau saya berdiam diri bukan melarikan diri, bukan saya takut gitu. Semua kan ada jalurnya. Saya harus kemana dulu. Saya kalau datang ke Polda ya saya datang ke Polda.
bukan berarti saya datang ini sebagai tersangka, saya sebagai saksi loh. Justru nanti yang Sebagai warga negara yang sebagai baik. warga negara yang baik, Nah. saya datang dan saya nggak akan Gila, kemana-mana, iya. saya tetap di Jakarta. Orang tahu semua alamat saya di mana. Tapi ada jalurnya, saya bagaimana dulu, apa yang harus saya lakukan dulu ya Bang Leo. Betul. Jadi saya juga agak keberatan ada pemberitaan tentang mengatakan saya tersangka dan media itu kayak jangan berat sebelah lah, biar kita pun juga enak ngasihnya beritanya yang benar kayak gimana ke media. Kalau pernah ketemu di event ya acara ulang tahun salah satu TV dulu pernah waktu masih periode, tapi ya sekedar ketemu. Tapi kalau sosok beliau saya kayak nggak tahu. Jadi ya nggak ada, dan nggak ada, kan ada bilang pansus apa, aduh yang ada gue malah kayak apa sih ini gitu loh, sampai dibilang tersangka itu kayak apa tuh, pengen apa? Gila, sedih dengar. Iya, enggak lah kan, nggak ada untungnya juga buat aku. Nggak ada. Aku nggak pengen ngejatuhin siapapun. Karena kayak aku di jalan ketemu sama Mbak, terus Mbak nanya, Mbak gimana dong pendapatnya? Hanya berpendapat. Kalau Mbak nggak nanya, saya nggak akan mengeluarkan, kecuali saya dengan sengaja menulis di Instastory A, B, C, D, E. Nah itu berarti saya sengaja. Saya kan cuma menjawab pertanyaan Mbak. Gitu. Terus seandainya orang lain dia, oh dia tuh mau menjatuhkan ini, dan dia iri dan Kita selalu terbuka ya, kami selalu terbuka ya, karena juga kami merasa juga ini kan sama-sama satu profesi ya. Satu profesi itu kan ya langkah baiknya juga kita bicara baik-baik ya, tapi ya kita hanya menunggu saja. Kami sendiri kuasa hukum ya dari kantor Gubernur Naga mewakili klien kami siap kok. Kapanpun kami diajak untuk berbicara ya, kami siap. Ya kalau kita berharap sih ya, kami sebagai kuasa hukum dengan yang melaporkan klien kami ya kita bisa duduk bareng ya. Kita duduk bareng, kami juga mengharapkan supaya pelapor juga bukan pintu ya. Kalau memang klien kami juga merasa mungkin ada sedikit, tapi saya jelaskan lagi, klien kami tidak pernah menyinggung seseorang. Itu aja saya tegaskan sekali lagi. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.